Nah, baiklah, pada kesempatan ini Bapak akan mendemonstrasikan terkait cara penggunaan RIP dulu. Kalau di Cisco itu masih manual ya. Kita harus tahu network address di router nomor 2. Kita harus tahu network address di router nomor 3. Yang router 1 kan sudah tahu pastinya ya. Karena apa? Karena kita membuat IP address itu nanti ada namanya directly connected. Directly connected itu sudah dibuatkan IP address. Makanya metriknya tadi 0. Paham ya? Metriknya 0 karena sudah diketahui IP address-nya. Nah, di Mikrotik ini akan beda sekali apalagi versi 7. Di sini Bapak akan mendemokan router 1, router 2, di mana router 1 ini terhubung dengan ini ya, internal network secara lokal. Setelah itu di Mikrotik nomor 1 router 1 itu VirtualBox host only. Di sini Bapak demokan aja. Router 2 kita buat simulasi di adapter 1, internal network 1, yang kedua di sini sebenarnya dikosongkan nggak apa-apa. Ya. Yang ketiga ini masuk ke host only adapter 2, yang mana nantinya akan terhubung di mana? Terhubung di komputer klien Windows XP 1 dan 2. Kita akan mencoba router 1, router 2, klien 1, klien 2. Router 1 mempunyai klien Windows XP 1. Router 2 mempunyai klien Windows XP 2. Oke, di sini Bapak running secara manual. Start. Ini juga Bapak start juga untuk Windows XP. Untuk Windows XP Bapak sarankan minimal 256 sudah bisa dijalankan ya. Start. Sambil menunggu silakan kita bagi kelompok saja dulu. Kelompok RIP ada berapa komputer di sini? 1, 2, 3. 3 ya? 3. 4 ya? 1, 2, 3, 4. 4 ya? 1, 2, 3, 4. Silakan kalian konvergen, guys. Mantap ya. Kalian konvergen dengan kelompoknya masing-masing. Jadi di sini dibagi berapa? 4 kelompok. Setelah itu di WSPF ada berapa komputer? 1, 2, kalau nggak salah ada 4 juga nih. 2. Ada lagi? Ada komputernya lagi? Ada yang malu-malu? Kalau nggak salah 78 tadi, ada 8. Silakan dibagi menjadi 4 ya, kalau nggak salah ada 8 tadi. Dibagi berapa kelompok? Di sini 4, di sini 4. Oke, di sini sudah komputer kalian sudah hidup ya, Bapak jelaskan dulu.
Oke, Bapak akan coba di sini membuka Winbox-nya. Otomatis yang akan muncul adalah router 1, router 2. Di mana IP-nya masih 0. Ya. Jadi mikrotik itu kita bisa login dengan menggunakan MAC address. Atau MAC address itu masih ingat layar berapa? Masih ingat kemarin hafalannya? Physical link, data link. Sudah lupa ya? Network, transport, session, presentation, application. Nah, kalau Bapak login dengan MAC address itu Bapak login dengan menggunakan layar berapa? Layar 2. Kalau Bapak login dengan menggunakan IP address itu menggunakan layar 3. Kebetulan di tempat Bapak layar 3-nya masih kosong, belum dikonfigurasi IP address-nya. Jadi Bapak menggunakan MAC address. Apa kelebihan dan kekurangan login by MAC address? Silakan boleh catat. Kalau kita login by MAC address itu tidak stabil. Kalau kita login by MAC address itu tidak stabil. Makanya alangkah baiknya setelah kita login by MAC address, ini MAC address ya, kita cepat-cepat menggunakan IP address. Biasanya cepat putus. Kalau IP address itu bagus. Kenapa? Karena yang dipakai adalah protokol TCP. Nah, di sini Windows-nya sudah jalan 2 ya, Windows XP. Di sini Bapak akan demokan login by MAC address, di mana passwordnya sudah Bapak set 1234. Router 1, 1234. Bapak login di sini, connect. Ya. Router 1, setelah itu Bapak buka lagi. Router 2, login by MAC address 1234. Router 1 Bapak pindah di atas, kliennya di sampingnya. Nah ini. Router 2 di sini, kliennya di sini. Oke. Ini router 1, ini Windows klien punya router 1. Tugas kita apa? Nanti kalian juga membuat kelompok ya. Kelompok saya itu mendemonstrasikan hasil projectnya untuk routing dinamis. Untuk IP address klien kita sepakati di klien 192.168.10. Ini terlihat nggak di belakang? Ini ya. Ini 10, setelah itu di bawahnya 20. Kita sepakati ya. Ini IP address-nya berapa? 192.168.10.1. Kalau di bawahnya 20.1. Dimana kita coba pengujian dulu sebelum kita buat routing dinamisnya. Kita ping 192.168 berapa? Ke 20. Oh sorry, bukan 6. T ya. Apa fungsi T? Siapa yang tahu? Apa kepanjangan T? Tahu enggak? Apa kepanjangan T? Hah? Gimana Sri? Gimana Sri? Sepertinya benar. Hah? T itu adalah continue. Ya. Nah, di sini juga kita tambahkan parameter kita ngeping ya. Ping 192.168.10.1. Kita T, continue. Otomatis nggak bisa. Kenapa? Karena IP address-nya belum di setting. Cara settingnya ya, router 1 kita masukkan IP address pada interface pada network ini.
Ya, networknya ada 2 ya, 1, 2. Di router 2 ini ada 3. Di mana yang kita pakai adalah Ether 1 dan Ether 3. Di sini Bapak disable. Nah, cara disable-nya kayak gitu. Atau otomatis apa? No shutdown. Kalau di Cisco, no shut. Ini no shut. No shutdown. Ingat ya, di Cisco, no shutdown. Nah, kalau di Mikrotik, di disable. Seperti ini. Jadi router 2, Ether 1 dan Ether 3. Kita masukkan IP address pada Ether 1 dan Ether 1, router 1, router 2. IP addresses plus berapa? 192 10 titik 2 atau 254, kita sepakati dulu. Kita sepakati yang ujungnya 256 slash, kita nggak pakai topologi ya. Topologinya sudah sebelumnya sudah ada. Apply 192.168 ada titiknya. Nah, apply. Ether 1 sudah dibentuk. Selanjutnya IP addresses, kita masukkan IP address di network address 20 192.20.25 slash, belum ada terjadi ya. Karena apa? Belum ada hubungan. Karena belum di routing. Selanjutnya kita masukkan IP address penghubung. Jadi kayak gini. NA-nya di bawahnya. Tadi berapa? Berapa? Yang 254 karena IP itu 258 10 25 berapa? 25. Router 1, router 2 kita masuk IP address berapa? Kita yang mau kan IP address 10 berapa? Satu 10 otomatis pasti sama ya topologinya. Oke, selanjutnya kita masukkan di kalau terjadi kesalahan seharusnya di Ether sini ya, adalah router 1 adalah bawah tadi Windows client berapa? Kita ubah Ether 1-nya menjadi tadi Ether 2. Karena IP-nya tadi adalah IP ya. Kita ganti, apply. Kita ganti juga di sini di bawahnya adalah Ether 3. Sudah sesuai ya? Ether 2, Ether 3. Selanjutnya kita menambahkan IP address antar router. Router pertama IP address-nya berapa? 10 1/30.32 30. Apply. Kita di sini juga tambahkan 10 10.2 plus 3 10. Amatin ada perubahan nggak? Destination
net unreachable yang Bapak bilang tadi ya, destination not unreachable. Di sini Bapak pasang di Ether 1. Ya. Di sini Bapak coba untuk repair, harusnya dia bukan request timeout, destination unreachable. Satu betul. Selanjutnya ya, kita masuk ke routing. Nah ini yang routing RIP, mana RIP? Kita aktifkan routing RIP, protokol routingnya kita aktifkan. Ini adalah routing atau disebut protokol routing. Ada apa aja? BGP, filter, GMP, GMP proxy dan yang lainnya. Kita cari RIP. Sudah ya? Pada instance kita aktifkan plus. Nah, RIP instance 1 kita default aja, kita aktifkan main. Setelah itu IF1 kita masukkan IP port 4. Apply. Kita masuk interface di tab selanjutnya. Kita tambahkan plus. Tadi sudah kita buat instance-nya ya. Otomatis akan terbuat di sini instance-nya. Yang tadi, instance yang pertama. Kita masukkan Ether berapa tadi? Yang terhubung. Ether 1. Atau all juga bisa. Kalau lebih amannya all aja. All. Ya. Otomatis ini sudah mencari nih networknya. Selanjutnya di bawahnya juga kita samakan, masuk ke routing RIP instance plus. Namanya sebenarnya boleh beda, tapi IP portnya harus sama. IP versi 4. Apply. Interface-nya kita masukkan interface yang terhubung. Tapi kita di sini buat all aja. Siapa tahu nanti routingnya banyak di bawahnya. Banyak beberapa router lagi sudah menggunakan ini. Coba dengan berbeda. All saja. All. Baik. Ya. Silahkan kita amati beberapa detik. Ini lagi proses mencari. Sini juga seharusnya proses mencari. Kita repair dulu. Repair. Di bawahnya juga kita repair. Oke, kita cek lagi apa IP address-nya. IP addresses. Nah, Ether 1 ini masih ya. Harusnya Ether berapa? Di 2 ya ini ya. Ini lagi mengenali. Kita tunggu sampai reply. Prosesnya apa? Prosesnya nanti di sini ada satu ketinggalan. Instance-nya kita aktifkan redistribusinya ya. Kita masukkan connected. Ini yang sering ketinggalan. Klik connected, apply. Oke. Di sini juga instance redistribusinya kita tambahkan redistribusinya connected.
apply. Perhatikan, hitung sampai 10. Oh, sudah tuh, sudah connected. Bapak ada menambahkan network nggak? Nggak ada kan? Cuma klik-klik, si mesin sudah mencarikan IP routingnya. Dimanjakan nggak? Yang berpengalaman sama Cisco, apa? Kalau di RIP gimana caranya? Masih ingat? Routing dinamis RIP. Caranya gimana? Memasukkan network tetangganya. Kalau di Mikrotik tidak perlu memasukkan, dia automatically mencari sendiri. Silakan pilih Cisco atau Mikrotik. Bapak nggak racuni ya. Terserah kalian mau Cisco atau Mikrotik. Pada intinya ini sudah terhubung, ya. Kalau umpamanya kita banyak, ini kan cuma 2. Kalau umpamanya routernya banyak, kita sangat dimudahkan. Kita tidak perlu mencari apa? Network tetangga seperti ini. Malah kita seperti ini tadi. Kita dikenali secara langsung. Nah, ini contoh dari RIP tadi. Yang sering dilupakan apa? Redistribusinya jangan sampai lupa di-connected. Selanjutnya OSPF. Nah, cara OSPF kayak gini, caranya hampir sama. Bapak routingnya Bapak nonaktifkan dulu, RIP. Caranya sangat gampang, tinggal disable, jangan dihapus ya. Kalau ini dihapus, kalau di sini Mikrotik ini adalah disable dan enable. Nah, ini disable. Warnanya apa? Abu A. Kalau di RIP sama tadi, kita nonaktifkan juga, kita disable, otomatis jaringannya nanti not unreachable. Kita masukkan WSPF. Ya, ini jatah WSPF. WSPF kalau 3-4 itu asik lagi. Ya, lebih cepat kita bandingkan ya. Masuk routing, ada OSPF ya. Oke, di sini juga Bapak masukkan routing OSPF. Kita masukkan seperti tadi, instance-nya kita aktifkan. Ini sudah default aja, main dan yang lainnya. Redistribusinya kita connect. Instance-nya kita aktifkan, redistribusinya kita connected. Selanjutnya interface-nya kita alokasikan. Interface-nya kita masukkan all saja. Areanya, nah areanya masih 0 ya, unknown. Kita definisikan dulu areanya, ini area. Kita tambah plus di areanya. Area 1. Jadi di OSPF itu dikenal sebagai area. Area 0. Area 0 ini adalah area wajib. Di OSPF di teori kita bagi tugas untuk cari teori-teori yang ada di OSPF. Wajib. Karena area 0 ini adalah masuk ke Setelah itu Bapak di sini membuat area 1. Ini OSPF area 1, default area ID-nya 0000 atau sebagai apa? All network, default network itu. Oke. Areanya juga di sini adalah 1, kita samakan. Ini belum ada terjadi ini ya, konektivitas. Terakhir kita masukkan interface-nya. Seperti tadi kita definisikan interface-nya seluruh network, all. Setelah itu kita masukkan area 1. Ini boleh kita nonaktifkan. Apply. Di sini juga di interface kita masukkan all network. Areanya area 1, kita apply. Perhatikan beberapa detik. Dia proses mencari ya. Kalau di IP routing dia akan melihat nih.
IP root. IP routing OSPF. Intensnya kita pastikan connected, ya. Sudah terhubung kan? Nanti sebagai praktisnya nanti kalian buat 3 ya, 3 router. Ini kan masih 2 dengan menggunakan OSPF. Kalau read-nya cukup 2. Silakan demonstrasikan nanti melalui video saja, direkam per kelompok. Jadi ada yang membuat teorinya nanti di sini. Ini sudah connected ya, sangat simple. Jangan terburu-buru. Oh ini kok nggak connected? Kalau nggak connected silahkan di komputer kliennya kalian refire. Tunggu. Soalnya apa? Di IP routing ini dia mencari apa? Menemukan tabel routing, topologi routernya. Setelah topologi router baru dimasukkan ke tabel routing. Ada 2 proses. Otomatis membutuhkan waktu beberapa menit. Ini sudah aktif ya. Tanda aktifnya gimana Pak? Ini DAO. Ini adalah flag ya. Flag itu bendera. DAO itu artinya apa? Dynamic Active OSP. Kalau AAC apa? Dynamic Active Connected. Ini adalah direct connected seperti di Cisco. Ketika kita membuat IP address, otomatis dia membuat sendiri atau direct connected. Kalau ini adalah Dynamic Active OSP. Silahkan bagi kelompoknya saja, nanti nggak sekarang aja ya, tidak usah sekarang, dibawa ke rumah aja. Soalnya kalau sekarang komputernya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Silahkan dikerjakan di rumah masing-masing, di kos masing-masing, di KP masing-masing. Kalau anak KP, ada anak KP di sini? Mana Soleh? Setelah itu kalau kalian mau silakan copy punya Bapak. Router 1, router 2, router 3. Sudah Bapak persiapkan tapi yang kosongan. Mau? Ini sudah Bapak setting sekecil mungkin RAM-nya. Ya. Bapak share di mana ya nih ya? Ada ini enggak? Oke begitu ya, nanti silakan dibuat videonya, dibuat dari awal before dan after. Before-nya kalian tes, ini loh belum terkoneksi. After-nya apa? Kalian coba koneksinya seperti ini, ngeping ke lawannya. Otomatis kalau OSPF ada 3 router, otomatis ada 3 klien juga. Kalau RIP kita buat 2 saja, cukup. RIP 2 saja. Untuk praktek Bapak close dulu videonya ya.